Nah, Om Ben mendukung ya, dan ternyata akhirnya Lucky pun menang di season 5 kemarin di Champions League, juara 3 ya Lucky ya, dengan profitnya sebesar 329% loh sahabat Reset. Halo sahabat Reset, welcome back to Hidden Masters. Di episode kali ini, kita kedatangan seorang master yang usianya boleh masih muda, tapi prestasinya no play-play loh sahabat Reset. Langsung aja yuk kita temuin. Halo Lucky. Halo. Lucky apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Lucky boleh tahu sekarang usia berapa? Sekarang 20 tahun. 20 tahun, berarti masih kuliah? Masih semester 5 tahun ini. Wah, semester 5 jurusan apa nih? Kebetulan jurusannya bisnis IT di Wah, BINUS. Bisnis IT di BINUS. Wah, oke. Berarti sekarang kesibukannya hanya kuliah ya? Ya, kuliah trading, main game gitu-gitu. Kuliah trading main game. Nah, boleh tahu nggak sih selama kuliah atau mungkin sebelum kuliah selama sekolah tuh kesibukannya apa aja sih? Dulu sih kesibukannya main game terus ya. Bisa dibilang gamer akut. Kadang kalau kosong gitu bisa main game ya seharian penuh gitu. Kita kan sekarang tahu Lucky cukup aktif ya di dunia pasar modal. Nah, awal-awal mengenal dunia trading, ini bagaimana ceritanya? Jadi waktu itu tuh kayak jenuh aja kan, kuliah online di rumah terus, bingung mau ngapain nih. Nah, terus sempat ngeliat kakak tuh, waktu itu kakak main duluan, dia main saham duluan. Nah, terus di sana dia cerita-cerita tuh, waktu itu zamannya BRIS masih kenceng banget kan tuh. Ya, cerita, cuannya gede banget nih ya kan. Akhirnya aku tertarik. Tertarik ya? Ya mau ikut, akhirnya di situ terjun deh ikutan juga. Oke, jadi awalnya nih tahu dari kakak dan tertarik untuk ikut terjun ya? Iya. Mungkin di keluarga sendiri ada lagi yang trading selain kakak? Enggak, kebetulan kakak doang. Papa mama enggak. Nah, terus kalau gitu belajar dari mana nih awal-awalnya? Pertama kali terjun tuh sebenarnya nggak ada belajar-belajar, langsung terjun aja. Aduh, Nggak ngerti berani apa-apa. aja ya? Iya, yang penting nekat. Oke, itu sempat belajarnya dari mana tuh? Apa buku atau mungkin YouTube kah? Waktu itu mulai belajar sih kayak dari YouTube, live Instagram gitu kan. Kan suka banyak tuh kan influencer-influencer yang bikin seminar gitu kan. Ya belajar kayak gitu sih. Mulai belajar gitu mungkin dari nyatet kah atau mungkin gimana? Kalau aku nggak terbiasa nyatet sih dari dulu, jadi metode belajarnya selalu mendengar gitu. Hearing aja gitu ya? Terus langsung dipraktekkan? Betul. Nah, awal-awalnya itu kira-kira langsung cuan nggak sih? Wah, itu sih waktu itu kan kebetulan bulan Oktober, November, Desember tuh market kita bullish ya. Bener. Bisa dibilang tuh masuk apa aja cuan tuh waktu itu, enak banget. Jadi awal-awalnya cuan ya? Iya. Mungkin pernah nggak sih ada cerita, mungkin kan langsung terjun gitu kan sambil belajar juga, pernah cerita rugi nggak sih? Wah, pernah. Ceritanya gimana tuh? Pokoknya awal dari Oktober itu sampai Januari pertengahan tuh kan enak banget ya, cuan terus. Nah, mulai merasa kegebuknya tuh habisnya di Januari akhir tuh, yang kayak market kita turunnya berjilid-jilid kan tuh, sampai dibawa ke dibawa ke 5.000 lagi kan ya. Dari untung sekitar 80%, bahkan jadi rugi. Nah, itu terus sempat merasa terpukul nggak sih? Atau kayak, waduh kayaknya stop dulu nih? Wah, itu terpukul banget sih, bingung. Apalagi kan waktu itu tuh dana yang kupakai tuh bukan dana aku semua. Oke, dari mana nih? Awalnya aku dana sendiri kan, dana aku sendiri tuh cuma 3 juta. Wah, ternyata marketnya enak nih kan. Cuannya dapat uang jajan tambahan, menang lomba, pokoknya uangnya deposit terus dah. Cerita-cerita kan ke mama, wih ini kayaknya potensi nih ya kan. Nah, akhirnya minjem uang mama aku 10 juta dikasih, ya gitu, akhirnya pakai uang mama kan. Nah, tapi rugi tuh, jadinya shocknya makin parah nih, uang orang rugi lagi. Nah, terus cerita bangkitnya akhirnya mungkin kita tahu kemarin mungkin sempat jadi juara, tapi itu ntar ceritanya. Nah, itu gimana tuh cara sampai bangkit lagi? Pas terpukulnya itu sih langsung rehat dulu ya, langsung stop dulu. Waktu itu sempat tinggalin saham, cari kesibukan lain lah, nonton, main, kayak gitu lah. Tapi dulu aku mikir nih, aku udah terjun di saham, gimana cara balikinnya lagi nih uangnya? Nggak mungkin dong aku pasrah biarin gitu aja kan. Langsung aku berusaha bangkit lagi. Jadi mikir kalau orang lain bisa, harusnya aku juga pasti bisa kan. Kira ya coba bangkit lagi, belajar lagi gitu. Di fase yang baru itu, mungkin Lucky cari sumber belajar yang lain kah atau berguru kepada seseorang? Di fase itu sih aku banyak ikut coba-coba grup premium ya. Banyak kan tahu pasti banyak banget grup premium. Nah, di situ belajar, coba cari ilmunya, mana yang cocok dengan gaya tradingku, mana yang kayak wah kayaknya ini bagus nih gitu kan, nggak sesat gitu kan. Karena kan banyak juga kan nih grup premium yang sesat gitu. Oke, mungkin dari semua itu beberapa grup itu ada mentor nggak sih yang kira-kira jadi panutan banget buat Lucky? Ada. Siapa itu? Menurutku panutanku itu Om Ben. Waduh, Om Ben ya. Jadi memang winner sebelumnya juga ya. Kita belajar dari Om Ben ini seperti apa, Lucky?
Mungkin kenal dari IG atau mungkin kontak langsung, bagaimana? Pertama kali kenal Om Ben itu kan pas dia menang yang season 4 itu ya. Karena bisa dibilang sebelumnya itu si Om Ben ini juga mungkin belum terkenal ya, belum terekspos ya. Wah, keren banget nih ngeliatnya kan. Main di Premier Week bisa 800% kan. Setiap kali Om Ben ada live, ada seminar, wajib nonton itu. Oh, dari nonton itu akhirnya jadi kenal gitu ya? Iya, kebetulan aku ikut member PPC-nya. Jadi baru mulai dekat itu pas udah jadi member. Sekarang Lucky itu kan tradingnya juga sambil kuliah. Ada nggak sih kesulitannya membagi waktu antara kedua kegiatan itu? Pasti susah banget. Apalagi kan jam market itu kan tetap ya, jam 9 sampai jam 3 gitu. Nah, kadang kelas ini juga ada jamnya di jam itu gitu. Jadinya bentrok kan. Baik lagi kalau aku pribadi sih aku tetap milih kelas ya. Jadi kayak kalau emang ada jadwal kuliah ya tetap harus selesaiin dulu gitu. Nanti ketika ada jam kosong lagi baru iseng-iseng coba lihat market gitu sih. Jadi untuk sekarang karena masih kuliah, fokusnya sih tetap di kuliah gitu ya. Jadi trading sampingan aja. Nah, awalnya nih ikut Host Championship season 5 kemarin. Itu bagaimana tertarik awalnya? Awalnya tertarik cuma karena pengen coba kemampuan diri sendiri sih. Pengen tahu sih sebenarnya kemampuanku sejauh apa sih gitu. Host Championship 5 ini kayak ajang pembuktian ke diri sendiri, bukan ke orang lain. Tapi ke diri sendiri kayak sejauh mana kamu bisa berusaha dan sejauh apa hasilnya gitu. Dari awal ikut Om Ben tahu dan Om Ben dukung kah? Om Ben udah tahu dan Om Ben mendukung dong pastinya. Nah, Om Ben mendukung ya dan ternyata akhirnya Lucky pun menang di season 5 kemarin di Champions League, juara 3 ya Lucky ya, dengan profitnya sebesar 329% loh sahabat Reset. Karena kita tahu ya di bulan September kemarin market itu kan sangat-sangat sideways ya. Naiknya cuma dikit banget. Nah, itu strategi Lucky sendiri bagaimana ketika HCS 5 kemarin? Strategiku lebih kayak ke strategi cuan bungkus kali ya, kayak gitu kan. Market sideways ini sebenarnya menurutku juga ada peluang besar di sana. Kalau marketnya sideways berarti yang biasanya gerak itu saham-saham lapis 3 atau biasa disebut gorengan ya. Third liner ya? Ya, baik lagi dengan saham yang seperti itu kan volatilitasnya tinggi ya. Nah, itu jadi bisa menghasilkan persen yang lumayan tinggi juga jadinya. Berarti kalau gorengan lebih ke scalping mungkin kita sebutin ya. Nah, sejatinya Lucky ini memang seorang scalper kah? Atau mungkin untuk HCS 5 sendiri Lucky menerapkan scalping khusus untuk kompetisi gitu? Enggak sih, aku emang lebih suka scalping. Tangannya gatel kalau lihat persen ya. Nggak tahan ya, kalau profit mau langsung take profit aja ya. Di HCS 5 kemarin nih, cara Lucky screening saham itu lihat dari mana? Lalu strateginya mungkin all in kah atau bagaimana? Kalau screening saham pas HOTS kemarin sih, itu lebih kayak ke lihat running trade aja ya. Soalnya mungkin karena marketnya sideways juga, sahamnya yang gerak mungkin itu-itu aja kan. Kalau kita bisa lihat, kita lihat dari running trade yang rame yang mana nih gitu kan. Ada yang rame kita lihat bid offernya dan historinya, broksumnya gitu-gitu kan. Kalau misalnya emang menarik, oke, HK aja. HK langsung ya, jadi dilihat semua indikator itu dulu ya. Mungkin dari situ Lucky apakah technical juga ya, chart atau candle? Marketnya baru jalan kayak gitu, aku lebih nggak ngeliat teknikal sih. Tapi mungkin kalau ada yang habis rally, dia turun sideways gitu, itu kita bisa lihat tuh teknikalnya. Oke, itu dimasukin dalam watchlist tuh ya. Oke, dengan profit yang 300% lebih ya di HCS 5 kemarin, ada nggak sih saham favorit yang mungkin menyumbangkan persen paling banyak untuk Lucky kemarin? Apa itu sahamnya? ILS. Wah, oh memang kemarin sempat rally ya? Iya, dia itu kan sempat rally-nya tinggi banget ya. Tapi kesalahanku juga sih mungkin ya, kayaknya harusnya bisa di hold gitu kan. Tapi kan risk-nya lebih tinggi kalau di hold. Jadinya, ya? Iya, copet-copet terus aja, tapi berulang kali di sana. Oke, dan untungnya tetap cuan ya dari ILS ya? Iya. Oke, untuk strateginya sendiri nih, stop loss di angka berapa nih? Stop loss itu aku nggak nentuin angkanya sih, tapi kayak nyentuh misalnya minus 3% nih gitu kan. Ada potensi rebound nggak sih gitu kan? Kalau misalnya ada potensi, aku bisa nego sih, kayak turunin lagi gitu kan. Tapi kalau emang ternyata udah nggak ada harapan, ya udah pegain aja cut loss. Untuk time frame sendiri nih menentukan stop loss ya harus hold dulu nih, tunggu rebound atau memang udah harus cut, itu kira-kira berapa lama tuh lo? Karena aku scalping, aku nggak ada time frame harian sih. Kan dari Broxton juga kelihatan ya kalau dia akumulasi apa distribusi nih. Tapi kalau misalnya tiba-tiba market makernya udah buang barang, udah distribusi, ya aku udah nggak perlu hold lagi. Karena potensi naiknya mungkin bisa dibilang udah nggak ada ya. Ya tinggalin aja udah cut loss. Untuk Lucky sendiri nih, kalau kemarin kan kompetisi ya, di luar kompetisi kira-kira strategi untuk tradingnya sama atau berbeda? Pasti beda ya tekniknya kalau lagi kompetisi sama enggak. Kompetisi kemarin sih aku banyak yang pakai teknik all in ya. Soalnya emang karena ngincar profit ya kan, ngincar yield. Jadi kayak ketika aku yakin dan emang marketnya mendukung, maksudnya bukan marketnya sih, sahamnya berpotensinya besar, risk rewardnya menarik,
aku biasa all in aja. Kalau gitu. Lucky sendiri pakai margin nggak kemarin? Tergantung sih, kan ada beberapa saham yang bisa di margin, kadang ada yang enggak ya. Nah, kadang kalau ada yang bisa dan menarik bagus gini, chance-nya tinggi, aku pakai juga margin. Pokoknya kalau memang pede, bisa pakai margin ya. Oke, nah kalau untuk market sendiri kan kemarin sideways nih ya. Nah, sekarang kan bullish nih seperti kita tahu. Mungkin ada perbedaan strategi nggak sih kalau dari Lucky pribadi? Pasti ada juga sih, kalau cara, kita kan ngeliatnya marketnya ya. Kalau marketnya bullish, teknik scalping ini malah lebih susah ya. Karena biasanya yang gerak ini malah saham-saham blue chip, second liner gitu kan. Kita juga harus beradaptasi nih sekarang. Biasanya tanganku gatel kan mau scalping kan. Harus tahan ya. Sekarang tahan nih. Kalau udah pegang saham-saham yang bagus dan sedang floating profit dan masih menjanjikan, harus sabar-sabar deh. Tahan-tahan. Jadi memang perbedaan kondisi market juga kita harus fleksibel ya Lucky ya sebagai seorang trader. Dengan pengalaman trading Lucky yang bisa dibilang cukup baru ya di dunia trading ini. Nah, ikut kompetisi kemarin itu bagaimana cara Lucky mengatur psikologi dan emosi? Aturnya pasti aturnya dari money management sih. Kalau aku masuknya pakai dana yang aku nggak kuat untuk terima kenyataan kalau harus rugi, itu bisa ngerusak psikologis. Jadi kayak aku udah siapin dulu nih, sisihin dana yang mau aku pakai untuk kompetisi, dan andaikan itu hilang pun ikhlas gitu jadinya. Pertama itu, dan kedua buat ngatur psikologis ya baik lagi jangan sampai overtrade sih kalau aku. Jadi kayak ketika target harianku tercapai atau kayak punya kesibukan lain, itu nggak usah dipaksain gitu. Jaga psikologis yang menurutku paling penting sih kayak gitu. Oke, berarti waktu HCS 5 kemarin sempat ada hari-hari di mana mungkin Lucky ada yang kuliah juga gitu, nggak trading gitu, ada ya? Season 5 kemarin enggak, soalnya kebetulan lagi off season kan, kayak baru lagi liburan semester. Pas banget ya? Ya pas banget itu. Ya. Nah untuk trading sendiri nih, apakah Lucky menggunakan fundamental analysis juga? Enggak sih, kalau aku nggak lihat fundamental sama sekali malah. Kalau Lucky tidak menggunakan fundamental, seperti market yang sedang bullish begini, ini kan harus swing ya. Nah itu bagaimana cara Lucky memilih saham? Apakah dari news? Kalau aku pribadi lebih ke arah teknikal dan juga news sih. Dan menurutku teknikal itu yang buat aku lumayan penting banget ya. Bisa dibilang teknikal itu kan jejak kakinya Big Fan ya gitu. Nah dari situ kita juga bisa lihat tuh kan, jadi kayak area support di mana, resist di mana. Ketika market kayak begini, kita bisa aja swing saham-saham yang lagi di support, dan ketika nyentuh resist kita bisa jual gitu jadinya. Ya, jadi pure technical ya. Ada nggak sih indikator favoritnya Lucky nih di technical analysis? Dari TA indikator gitu enggak sih, tapi paling kayak passing support resist aja sih, kayak kita lihat higher row-nya gitu loh. Kemarin kan Lucky menang nih sebagai juara 3 di Champions League ya. Bagaimana tanggapan keluarga dan teman-teman mengetahui Lucky menang? Awalnya sih pada kaget ya. Kaget, tapi tahu ikutan Host Championship? Tahu, mereka pada tahu kok. Tapi nggak nyangka ya? Iya, nggak nyangka juga kan. Aku sendiri aja nggak nyangka kok bisa sejauh ini ternyata ya. Yang pasti kaget juga pasti senang kan, pada appreciate. Banyak juga yang kayak bikin grup dong, gitu. Gitu sih. Komunitas Lucky Riyadi nih jadinya ya. Nah rencana Lucky sendiri ke depannya bagaimana nih? Kan tentunya masih kuliah ya. Apakah nanti mau ngejar karir kah? Atau ada pikiran nggak sih mau jadi full time trader? Pastinya kalau pikiran mau jadi full time trader ada ya. Cuma ke depannya ini aku mau nyelesain pendidikan dulu. Karena menurutku pendidikan ini nomor 1 ya. Jadi minimal mau lulus kuliah dulu. Dan mungkin setelah lulus kuliah sih rencananya mau full time trader. Waduh keren-keren, kita tungguin ya supaya bisa menjadi celebrity trader nih. Kayak mentor-mentor yang lain. Oke, mungkin Lucky ada nggak sih saran, tips, dan trik nih untuk pemula, terutama mungkin yang modalnya masih kecil ya, buat mereka kira-kira apa yang Lucky ingin sarankan? Selalu berjuang dan berusaha. Aku ini tipe orang yang percaya proses ya, jadi kayak usaha itu nggak mungkin mengkhianati hasil, dan orang itu bisa pasti karena terbiasa. Nikmati dulu prosesnya. Aku ngeliat juga orang-orang lain di luar sana yang sukses itu nggak mungkin sukses dari awal langsung, pasti ada jatuh bangkitnya dulu. Jadi kayak ya buat yang sedang jatuh atau yang baru mau bangkit, itu jangan pernah putus asa, terus berjuang. Dan harusnya sih usaha nggak akan ngasih hasil ya nanti. Benar, karena nggak ada instan ya. Betul. Terakhir nih Lucky nih, apakah definisi kaya untuk Lucky? Ini luas banget ya kaya. Karena menurut aku kaya itu bukan sekedar uang aja, bukan sekedar materi doang ya. Bisa dibilang ilmu itu kan juga satu kekayaan ya. Jadi kalau buat aku sih kaya itu ketika kita bisa berbagi ke orang lain, tapi kita nggak merasa kekurangan. Keren banget Lucky, terima kasih banyak ya buat sharingnya di hari ini. Sama-sama. Itulah tadi perbincangan kita dengan Lucky Riyadi, juara ketiga Champions League Hot Championship Season 5. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk sahabat Wiraaset semuanya ya. Sampai jumpa lagi di episode Hidden Masters selanjutnya. Hai
Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.